Peralihan kalau misalkan solusi dari pemerintah dan pihak DPR RI yang diajukan oleh DPR RI Komisi 2 adalah keinginannya memang semuanya tanpa tes, pengennya tanpa tes untuk bagi, bukan untuk guru tapi saya sekali lagi ulangi, karena pemerintah sudah jadi dilema gara-gara P1 jadi dilema nih, diundang-undangkan ya. Kenapa diundang-undangkan? Di 2024 jadi lieur, 2022 lieur, 2024 kunaon salah di aspek undang-undangkeun. Makanya guru teu asuh lawak tak kerdi nyari celah solusi. Karena P1 saja kebanyakan swasta Bapak Ibu. Mereka puyeng ngabagina. Ieu teh dilemana bahkan terbentur dengan guru negeri, baik SMP baik SD katanya, kata pihak Kemenpan dan Kemendikbud. Jadi kesalahan mereka yang pertama menjadikan P1 dimasukkan ke undang-undang. Kumaha dicabutna? Hese deui. Nah, maka dari itu adalah cara dari DPR RI Komisi 2 dan Komisi 10 dan KL Kementerian Lembaga lagi menyusun pemacarana ulah dijadikan undang-undang, tapi tesna kita mah aya undang-undangna. Kita nggak mengelak. Jadi ulah yang bahas kok P1 aja bisa diundang-undangkan. Justru tadi saya bahas ke masalah ke dilema. Jadi P1 teh karena udah diundang-undangkan dia karena di dalamnya guru swasta. Kalau guru swasta ada solusinya untuk hadirkan anggaran hanya untuk di kandang negeri, guru SMP, guru SD. Lalu dipaksa P1 dibeakeun, dikasih di juga tutup, udah angkat semua. Kita yang di negeri bisa tergeser kembali. Iya. Kami sama nih, yang di nasional berdebat, kami juga nggak mau. Nah, maka dari itu tunggu kita di sini sambil cari jalan katanya, jalan solusi. Apa yang harus kami lakukan? Kata mereka. Jadi mereka menyadari semua kekeliruan dari kebijakan yang awal mereka tuangkan ternyata membuat masalah di akhir. Dari mulai pendaftaran umum, padahal kalau bisa dari kemarin itu disolusi oleh Pak Dede Yusuf. Ya kalau pendaftaran umum ini pisahkan dong, negeri di sini, swasta di sini, kayak gitu. Kalau kemenang ambil kemenang di sini. Karena pikiran ayeuna eta teh makana P1 teh jadi dilema dilemana yang bingung. Boro-boro urusan guru pasigret anu P 2022 2023. Jadi ulah ningali ulah kieu. P1 aja bisa. Bapak Ibu yang presiden 2022 aja belum jelas, kita yang 2023 juga sama. Karena kenapa? Yang 2022 sama kayak kita, P statusnya pasti grade aja. Tapi kalau 2021 nya karena gara-garanya ASN-nya dibukanya umum, ya kan? Dia kasarnya nggak ada inilah. Intinya dia ada pasti grade ya, orang 2001. Kalau kita mah nggak ada ya pasti grade untuk nominal. Nah, itu kan sadar kan kita ya? Maka dari itu yang P yang 2022 2023 lagi membuatkan solusi. Namun solusinya ada beberapa yang dimasukkan nanti di RPP-nya waktu RDP ketiga itu baru afirmasi. Dikasih afirmasi. Saya kembali ulangi lagi, kalau tes tetap tes, karena undang-undang itu tes. Jadi jangan ada yang bilang, kok masih itu bisa? Maka lu harus berjuang. Kami nasional itu udah berjuang. Eta jawaban tadi bisa disebutkan. P1 aja lagi masih ini dilema. Ya, karena di tes itu adalah ada namanya undang-undang. Namun perjuangan dari DPR RI Komisi 2 dan 10 lagi memasukkan afirmasi bagi guru di atas 5 tahun berturut-turut katanya di situ. Saya terbuka aja ya.
daripada disebut-sebutkan, daripada dipendam-pendam di ujung akhir sakit. Betul nggak? Betul. Jadi mangga mah tinggal ku bapak ibu menyesuaikan apa yang bahas masalah tes. Tes di undang-undang itu tes ya, tapi dengan suatu hal formalitas. Formalitasnya ketika lamun non ASN-nya sesuai, berarti formalitas. Mah bisa jadi langsung DRH. Ya, kalau daerah yang lain sesuai kebutuhannya dengan non ASN. Misalkan seperti Tasik non ASN-nya berjumlah 2.500 keseluruhan. Kabupaten Tasik mengusulkan 2.500, berarti itu udah nggak ada yang berperang. Berarti itu formalitas. Gitu Bu, Bapak Ibu harus bisa mencerna. Berarti mereka betul formalitas saja, tes hanya masuk CASN, hanya masuk ini doang. Itu yang formalitas. Tapi bagi yang tidak formalitas, ketika non ASN-nya misalkan 3.000 mengusulkan 1.000, berarti enggak tetap ada suatu hal perankingan. Di sisanya ada paruh waktu. Nah sekarang lagi digodok tentang paruh waktunya. Kalau penuh waktu udah selesai PP-nya, cuman yang belum dari paruh waktunya. Jadi seperti itu kita membandingkan aja. Jadi lamun ibu bapak kekeh hayang pas hiji, saya hari ini berjuang, mangga ibu sok pusat dari gue. Bapak ibu, cik saya kembali, dah Allah mau ningali ieu. Sagala oge, da urang lain cicing meureun. Betul tuh? Betul. Terkecuali urang cicing wae nya. Ini mah dari daerah, dari nasional, udah sama-sama. Bala sama Bapak Ibu ya Allah, geus ninggalkeun barang bulan itu teman-teman kami nasional jauh. Ninggalkeun istrina, ninggalkeun salakina, ninggalkeun anakna, anu ngurus jadi pengurus nasional. Ku hayang berjuang kabeh beunang nasional ieu. Ku mancarana anu guru PT udahlah gitu sama. Bukan Bapak Ibu aja yang di bawah ngomong gitu, sama Bapak Ibu yang kami berjuang di dalam paripurna DPR itu sama. Dijelaskan oleh mereka pemerintah dari P1 sampai sekarang belum selesai. Kenapa? Itu dilema. Jadi sekarang kenapa ada masih sisa? Kebanyakan guru swasta. Ya, jadi saya jawab tentang tes. Semuanya tes. CAT. Betul? Amin, Mas. Saya pribadi sebagai pengurus di wilayah daerah Kabupaten Bogor hanya maksimal segini saja. Apa adanya, kemampuan saya memperjuangkan dan berjuang dengan jumlah nominal sekian 2.303. Walaupun di sini ada guru umum berjumlah dengan kurang lebih 500, itu jumlah yang tidak tidak semata-mata kita dapat mudah jumlah ini, ya kan? Maksud saya ini, kita kalau dapat jumlah ini kita nggak ada gambaran, maksudnya gitu. Ngerti nggak? Nggak ada bayangan. Namun skema bayangan, oh berarti 2.800, ya, 2.300 tilu, iya jeung urang. Anu sesana kumaha 500 bisa paruh waktu. Tapi ada tapi lagi, kalau kita masih berjuang di 2024 yang dianggarkan ini yang 500, yang tadi saya bilang 30% bisa melebihi, itu bisa terjadi. Namun langkah kita tetap masih merayap yang menganggarkan 500 orang di anu paruh waktu. Geus puguh ieu menang nip. Di pemerintah teh. Ngerti nggak nih? Ya ada perbedaannya, belum sama dengan kayak penuh waktu. Tapi ketika anggaran daerah Kabupaten Bogor di bulan-bulan ini, misalkan di sebelum 2024 sanggup, ayo ajukan dia anu 500 gitu, ya jadi full time, ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat berita informasi di YouTube dan di channel segala-segala lah, KHD lamun teu bisa mencernana
Saya mau menyampaikan yang sekarang ini jelas real valid ke Menpan RB, BKN, Kemendikbud dan serta komisi 2 dan komisi 10. Komisi 2 dan komisi 10 lagi berjuang dimasukkan ke PP yang itu pengen afirmasi untuk bagi guru honor yang mengabdi 5 tahun berturut-turut, bukan lagi tanpa tes. Karena yang tanpa tes ini P1 nya masih bermasalah. Kalau diundang-undangkan lagi yang guru P, lebih masalah deh. Karena banyak nih guru P juga yang guru swasta, guru yayasan. Maaf, Bapak dan Ibu pasti nggak tahu di dalam data tersebut. Saya udah tahu Pak. Makanya ulah bagi mudah ngucap gini, kok bisa sih itu mah bilang gitu. Urang itu bukan hati nurani ini guru loh. Walaupun guru swasta, guru ini ya itu manusia, mereka juga berjuang. Tapi cara keadilan lah, berkeadilan. Nah, maka dari itu dari komisi 2 dan komisi 10 berkeadilannya kasih solusinya 5 tahun berturut-turut dikatanya kalau nggak salah dikata endingnya RDP-nya itu tanpa tes, tanpa kecuali ya kalau nggak salah di situ kita waktu RDP. Tapi bagi yang 5 tahun berturut-turut, tapi punten di akhirnya kena saya lamun hewan saya enggak. Anu dikurang 5 tahun ke bawah, lamun yang terjadi kami udah saya hamputan. Ya. Sekali lagi saya hamputan pisan. Kok Pak Esa ketua saya 4 tahun yang memperjuangkan terdaya terupaya kata di pesan pribadi daripada saya mendem dina pribadi dosa-dosa diri pribadi lebih baik saya hari ini makanya bilang hari ini terakhir kumpul informasi udah tinggal tunggu apa pembukaan CASN ya sangat tenang mumpung kayak kocak-kocaknya pribadi ya ketua nyunkan di Hampura lamun tok dari regulasinya sesuai RTP yang kemarin komisi 2 kita mengusulkan itu yang 5 tahun berturut-turut ke atas bisa terjadi. Berarti itu kita langsung ke PSDM. Lihat sortir 5 tahun ke atas, udah gitu. Tapi apunten bisa. Di bawah 5 tahun itu pun saya bukan dia, tapi saya juga sama berdua Bapak Ibu berdua sama. Ya. Tapi lalu secara berkeadilan kalau dia yang sadar, ini ada saya dulu pernah. Karena 4 tahun lah gitu lah. Kan itu saya juga. Malam sadar diri kepenge hayu saya. Kunaon saya daeng ilu demo dan ilu ieu ke Jakarta. Karena saya yang mendorong senior saya, hayu ke Jakarta lah. Namun salah ladar anu 5 tahun kahadang. Saya, zaman saya gitu. Saya pribadi sadar Bapak Ibu. Kalau jadi sama senior, wajar keadilan. Disebut keadilan sama rata, tapi tidak harus rata. Tapi lihat masa kerja mereka yang sudah lebih dulu lama dari kita. Nah, beren ayeuna geus waktuna. Saya di waktuna. Ayo. Makanya teman-teman senior saya ngadukung saya ayeuna. Ayo Pak Esa berjuang. Ingat saya ini ngejuang ayeuna. Ilu demo, ilu ieu. Karena lamun itu secara berkala lah. Oh, ilu 5 tahun. Oh, ilu 10 tahun. Tapi ada 5 tahun kehadap, hapunten, tolong bicarain ya. Saya pribadi dari ketua, tolong sampaikan bagi 5 tahun yang ke bawah bukan nggak diperjuangkan, tapi diperjuangkan. Walaupun dia statusnya kode P, saya pahit kainan. Walaupun dia berstatus kode P, baru 3 tahun misalkan. Karena salah kemarin 2023 ini bocor, betul nggak? Hebat itu. Berarti itu masih bisa berubah nih. Apanya? Kuncian. Ini tetap segini. Formasi mah. Tadi takutnya di dalam itu masih ada yang 3 tahun. Oh iya. Gitu kan? Iya. Iya, betul. Berarti masih bisa berubah dong. Gitu kan? Masih. Kalau misalnya ada nih datang ke sana ada yang berubah. Enggak. Ininya maksudnya kalau formasinya tetap segini. Cuma dia dari masa kerja. Ya. Kan ada ya yang kemarin masa kerjanya. Ada masih ada beberapa. Ada. Saya cek kemarin ada yang Banyak, di bawah 5 tahun.
Ada banyak. Itu Pak ada itu. Itu masih bisa berubah kan gitu. Ya, Formasi kalau formasi tidak tetap segini. berarti gini pemahamannya untuk korcam yang masih ada nih, berarti kan harus penjelasan realnya ke bawah. Untuk yang 5 tahun saya sudah perjuangan, umur sudah perjuangkan, tapi dengan catatan ya tadi. Iya, kalau RPP-nya turun masuk ke 5 tahun ke atas. Kalau RPP-nya apa ya? Maksudnya PP-nya nih, PP-nya. Kalau PP-nya misalkan udah tanpa tes, otomatis berarti. Nah, Pak, kalau udah dengar kata formalitas tuh istilah kata tuh yang penting hadir, kerjain udah. Dengan itu, kalau bagi mereka yang tadi saya jelasin, makanya tolong jangan berpatok ke situ. Itu maksud saya. Karena di pemerintah seenaknya ucap benar formalitas. Memang betul kuota ASN 100%. Kalau pemerintah pusat, air daerah tengah juga percuma. Betul nggak Pak? Ya. Bagi dia 1% formalitas, kalau mengajukannya sama dengan mereka, tapi monoper di bawah tidak, ya kan? Berbeda-beda. Kabupaten Bogor begini, Kabupaten Garut begitu, sama. Mau ayah berjuang masing-masing daerah-daerah. Tapi bagi mereka kalau 100% formalitas, kalau 100%, tadi saya bilang non ASN 2.500, diajukan 2.500, ya jelas 100% dia mah formalitas dia tesnya. Tapi bagi daerah yang tidak sesuai, no, ya kan, masih bermasalah. Enggak, kita kan bicaranya status P kita ini udah jelas formalitas tadi kan gitu. Kalau sesuai Kalau sesuai dengan PP. Nah, Ya. Kalau bahasanya tadi kunci ya. kalau yang daftar lebih dari ini otomatis harus berjuang. Udah, nah saya bilang ini. Yang di bawah 5 tahun tadi. Ya, sama. Yang di bawah 5 tahun itu berjuang seperti P4 dan guru